Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Jabar dan kita masih berbincang mengenai peniadaan parkir di kawasan Jalan Braga Panjang pemirsa atau juga lebih dikenal dengan Braga Andesit untuk mengembalikan kawasan Braga menjadi kawasan heritage dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Bapak Ricky Gustiadi dan juga pengamat transportasi dari ITB Bapak Sony Sulaksono Wibowo. Tadi sudah disampaikan bahwa akan ada pemetaan tempat ataupun juga lahan parkir yang nanti akan dipergunakan untuk kawasan Braga ataupun juga pengalihan dari kawasan Braga dan juga akan ada transportasi penunjang seperti misalnya bandros dan bahkan juga mungkin bose yang nanti akan dipergunakan di kawasan Braga. Saya kembali ke Pak Sony. Pak Sony, ini tentunya warga masyarakat mau tidak mau harus siap dengan kondisi seperti ini, terutama juga parkir di kawasan tersebut. Dan juga kita ketahui bahwa mungkin banyak para pegawai ataupun juga yang juga sering menggunakan area parkir di kawasan tersebut. Nah ini bagaimana juga upaya aparat kewilayahan yang harus juga terus dilakukan nih, terutama kepada warga masyarakat di kawasan tersebut, Pak. Karena tidak hanya mungkin kawasan Braga, tapi di samping-sampingnya juga kan mungkin ada takutnya nih, misalnya parkirnya tiba-tiba masuk ke dalam kompleks seperti itu nih, Pak. Bagaimana Pak Sony ini? Ya, jadi ini sebenarnya masalah akses ya. Satu kawasan yang tumbuh tiba-tiba menarik seperti Car Free Day kan, itu memang di dagonya sepi gitu ya kan, ada mobil, tapi di kawasan kanan kiri dagonya dipenuhi oleh mobil-mobil yang parkir. Nah ini harus coba kita jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan kawasan Braga, katakanlah mulai dari Balai Kota sampai ke alun-alun dan Masjid Agung, jadi suatu kawasan yang terintegrasi, kawasan destinasi Kota Bandung ya. Kita harus membuat image pengunjung nanti ke sana bahwa sebaiknya jangan bawa mobil ke sana. Karena sudah ada bike sharing, ada bose, sudah ada shuttle bus, sudah ada misalnya bandros atau apa segala macam, sehingga masyarakat tahu gitu. Jadi kan selama ini kan yang bikin crowded itu orang-orang yang datang ke sana bawa mobil terus memaksa cari parkir di sekitar situ. Nah itu diusahakan ya. Mungkin hanya masalah ketidaktahuan, masalah edukasi juga seperti itu. Nah, itu perlu ya, peran di sini di sub itu adalah membangun image kawasan itu bahwa tidak perlu bawa mobil atau bawa motor ke sana gitu. Kantung-kantung parkir, kantung-kantung mobil kita prioritaskan dulu untuk pegawai ya, staf-staf yang ada di toko-toko atau apa, jadi butuh untuk parkir. Tapi untuk pengunjung ya kita sarankan gitu. Toh rata-rata kan konsentrasi orang yang menginap, pengunjung yang nginap di Bandung itu konsentrasinya kan kalau nggak di Jalan Rio, di Jalan Dago, kemudian di Jalan Asia Afrika, kan seperti itu. Itu walking distance ke kawasan itu kan sebenarnya cukup sebenarnya. Nah kalau ingin keliling-keliling, ada bose, ada bandros, ya mau pakai kerjasama dengan pihak ketiga, mau pakai grepil, kalau itu silahkan, itu bisa. Dan yang terpenting artinya ada peran dari dinas lain gitu. Jangan sampai di udah capek-capek bangun itu, tapi nggak diapa-apain Braganya gitu. Nah ini penting, jadi kerjasama dengan dinas pariwisata. Jadi dinas pariwisata benar-benar menata kawasan itu ya, terintegrasi ya. Pusat kota mau apa, Braga mau apa, kemudian Cikapundung mau apa, alun-alun mau apa. Bahkan mungkin kalau ada wisata religi, Masjid Agung kita manfaatkan gitu, ada tablik akbar tiap tengah malam gitu, bisa saja kan seperti itu gitu. Membuat kawasan itu menjadi terintegrasi. Kemudian juga dari Dinas Bina Marga ya, beberapa itu harus dirapihkan, terutama untuk menata titik-titik dari kantung parkir itu. Ya, dan terakhir ya peran dari instansi-instansi di sekitar kawasan tersebut ya, ada beberapa bank atau apa ya mungkin diminta untuk kerjasamanya gitu untuk mendukung menyediakan kantung-kantung parkir seperti itu ya. Kalau masalah keamanan, isu-isu keamanan kayak gitu bisa sama-sama kita perbaiki lah, karena ada kepolisian dan Satpol PP seperti itu. Baik, Pak Ricky, rencananya kapan ini akan diimplementasikan? Insya Allah kami kan akan ada rapat dulu Pak, sosialisasi supaya kembali, kemudian rapat di forum LLAJ. Mungkin 2 kali pertemuan di forum LLAJ mungkin Pak. Setelah 2 kali pertemuan di forum LLAJ, 1 kali uji coba 1 minggu mungkin. Nah, itu mungkin semuanya di bulan akhir Februari, di bulan Maret kita uji coba Pak, dalam satu minggu di bulan Maret kita implementasinya, eksekusinya. Nah, tapi di bulan Februari ini kita melakukan sosialisasi, rapat-rapat koordinasi di forum LLAJ kita hidupkan, sehingga biar semua stakeholder yang ada kita ajak bicara Pak. Ya. Jadi Insya Allah di bulan Maret kita implementasikan. Bulan Maret uji coba ya, sukses. Ya kita
teruskan. Kalau enggak kita evaluasi nanti hasilnya seperti apa. Oh, kalau tidak dievaluasi ya. Ya, dievaluasi. Perbaikan-perbaikan seperti apa nanti. Oke, baik. Penataan tidak hanya di kawasan Braga, tetapi juga di sekitaran juga kawasan Cikapundung, Asia Afrika, dan beberapa kawasan lainnya. Ini juga seperti apa nih Pak penataannya nanti selepas mungkin kawasan Braga sendiri? Apakah juga ini akan berdampak terhadap beberapa kawasan lainnya di sekitarnya, terutama untuk masalah parkir ini? Ya justru Pak, nanti kita bicaranya kan tadi sudah strategi bicara kebijakan manajemen dan kayak saludasi nanti kawasan Pak. Nanti kita akan survei betul datanya, kita nanti tampilkan informasi datanya, kemudian kita tampilkan strategi solusi seperti apa. Oke, kita semua dibicarakan di forum LLAJ itu Pak. Oke, baik. Mungkin di sesi terakhir ini Pak Sony, apa yang disampaikan terutama kepada warga masyarakat untuk juga bersiap-siap, terutama warga kawasan Braga yang juga selalu parkir di kawasan tersebut untuk juga bersiap nanti mungkin di bulan Maret agar tidak parkir di kawasan tersebut. Apa yang harus juga dipersiapkan oleh warga masyarakat? Silakan mungkin Pak Sony. Ya, masyarakat sudah tahu ya karena ada rencana ini, sebaiknya masyarakat juga mempersiapkan diri gitu kan. Tahu sekarang alternatif jalan, alternatif transportasi menuju ke kawasan Braga juga sebenarnya sudah banyak sih. Terlepas dari ada bandros atau boseh pun sebenarnya sudah cukup banyak gitu. Ya, ini hanya masalah sedikit jalan atau apa ya, itu masyarakat juga harus diedukasi juga ke arah situ gitu. Dan juga kita juga berharap dari kerjasama dari pelaku bisnis di kawasan itu juga gitu ya. Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Kalau pegawainya mungkin disarankan tuh. Ya kalau memang hanya sekedar datang terus kemudian datang pagi pulang sore, ya kenapa nggak usah bawa motor, di drop aja misalnya seperti itu ya. Nah, edukasi itu perlulah ya. Mungkin memang ada isu yang agak harus diperhatikan adalah masalah loading barang seperti itu ya. Loading barang atau apa mungkin ada pemikiran khusus gitu ya. Bagaimana pembuatan loading barang selama ini. Tapi kan itu bukan sesuatu yang urgent gitu untuk loading barang gitu. Kita bisa pakai penjadwalan. Kalau kita belajar di kota-kota heritage di Eropa, itu loading barang dibolehkan. Jadi ada jam-jam khusus untuk loading barang itu, untuk kawasan-kawasan di situ gitu ya. Ada space waktu misalnya atau jam 10 malam sampai jam 12 malam silakan untuk loading. Nah, toko-toko menyesuaikan untuk itu gitu ya. Jadi kita belajar di kota-kota heritage yang di luar negeri, memang di Eropa khususnya memang hal yang mungkin gitu ya. Braga menjadi kawasan Eropa kecil di Bandung bisa juga gitu ya. Itu menarik gitu sebenarnya ya. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Riki, apa yang mau disampaikan kepada warga masyarakat terutama untuk rencana peniadaan parkir di kawasan Braga Panjang ini, silakan. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat ya supaya mendukunglah, mendoakan semua ini program ini bisa berjalan dengan baik dan akan memberikan manfaat juga sebesar-besar untuk masyarakat Kota Bandung. Untuk semuanya, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandung intinya itu. Oke, baik. Nanti kita tunggu di akhir Februari atau juga Maret ya Pak Riki ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini Bapak Riki Gustiadi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung. Terima kasih Pak Riki sudah bergabung di Ainus Jabar, dan juga Bapak Sony Sulaksono Wibowo, pengamat transportasi dari ITB. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung di Ainus Jabar. Itu dia perbincangan kita pemirsa pada kesempatan kali ini di Ainus Jabar mengenai peniadaan kawasan parkir di kawasan Braga Panjang. Kita lihat nanti di bulan Februari akhir ataupun juga bulan Maret mengenai implementasi peniadaan parkir di kawasan Jalan Braga Panjang. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyimak kembali perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa.